Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Hurian itu hatta tabuka mahatani debata barita lasni roha di partangyangata di bagasa bornginon Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Tapayuti madi bagasa rohata songonom madidok hatani debata. Dungi dibongoti nasidama huta Jeriko. Jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon sisiana dohot halak natoro. Adong mahudul disi di pinggol ni dalani. Sahalak si panehenehe nama pitung. Si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dong di bege ibana Yesus nasian Nasaret doi hape dibuka ma majau-jauhon. O Yesus anak ni si Daud asima roham mida ahu. Lado mamicang ibana asasip nian. Alailam digogo do majauhon ale anak ni si Daud asima roham diau. Jadi sulon ma Yesus didok ma jauhamu ma ibana. Gabe di jauh ma nama pitungi didok ma madok ibana. Pos maroham hehe maho di jauh doho. Jadi hatok ma ibana hehe laho madapoton Yesus laus tading do anggo ulosna. Dipakulingi Yesus ma ibana. Aha dipangido roham si bahenok kutuho. Jala didok nama pitungi matu ibana. Guru nami. Naing marnida manian mataku. Dungi didok Yesus matu ibana. Laho maho. Dipangulu hapor xiaomi doho. Jala mamitor marnida mamatana. Laos diihuton ma Yesus di si dalanan nai di sima sahatna purian itu hatta hamuna amanami inanami nahina holongan di bagasan gowarni itu hatta Yesus Kristus. Turpukon Markus 10 ayat 46 ini terjadi di kota Yeriko. Mulut apa hutihu tamanginang dak pula gudang berita na jumpa kita na masa di kota Yeriko. Tidak banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kota Yeriko. Dohono mahulatulu do secara garis besar na jumpa kita akan na masa na diberitahu di buku Nabadiai menaparjulu taringotu si Sakeus, seorang pemungut pajak. Napaduahon mataringo tu si Bartimeus, orang yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jalan apa tu luhut taringo tu seorang Samaria yang baik hati ipe, dan pas di kota Yeriko terjadi alai di persitongaan antara Yerusalem dengan Yeriko. Jadi tidak banyak yang terjadi atau yang kita lihat kejadian di kota Yeriko. Ido ubahen bolu tabadikonian kota Yeriko dohot akka kota na asing sesungguhnya tardok namar tua masa songoni di kota Yeriko. Jalaboy dohonon dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya seperti Kapernaum. Justru Yesus murka. Mulut apa huti hutamanginang anong dotulu kota na dikutuk Yesus. Kapernaum, Betsaida, dohot Keruzim. Allah banyak tanda mujizat yang terjadi di tengah-tengah kota itu, tetapi orang-orang di dalamnya masih juga belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ido ubahe dibura di kutuk Yesus do kota natolui.
Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus baru turun dari Yerusalem sampai ke kota Yeriko, Yesus berjalan bersama dengan murid-murid, juga bersama dengan orang-orang yang banyak yang mengikut Tuhan Yesus. Dung saha di ujung ni kota di adong sahalak si panehenehe nama pitung seorang buta yang kemudian memanggil Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nian sepintas taida amanginang dang adok pola sesuatu na luar biasa dari padohani. Ale mulut apa mana, ternyata itu mengandung makna yang luar biasa. Dada hola sebatas padohan alai patuduhon haporsiaon na polidui. Haporsiaon na benar-benar murni mengimani, mempercayai tentang siapa Tuhan Yesus. Itu bahan meletai dan nakaning dalam posisi berjalan Tuhan Yesus di tengah-tengah keramaian yang notabene bisa kita pastikan pasti suara yang begitu ribut, tetapi ternyata bisa memberhentikan langkah Yesus. Tapi ternyata bisa menarik perhatian Tuhan Yesus. Ungkapan Yesus anak Daud, kasihanilah aku, bisa membuat Yesus berhenti berjalan dan menoleh ke belakang dan mencari siapa yang memanggil dia. Ada dua hal yang kita lihat dalam peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bisa kita lihat ini terjadi di kota Yeriko. Mula para ahli madok bahwa kota Yeriko itu adalah kota para imam. Lapatanna tempat para imam bermukim, tinggal. Di sarana mulu dung sidung mereka melayani di Yerusalem, di bait Allah, mereka akan kembali, mereka akan tinggal di kota Yeriko. Allah di sido tempat mereka tinggal para imam. Nah, permasalahannya adalah ketika orang buta itu, ketika Bartimeus mengatakan, Yesus, guru yang ajaib, Yesus, sang ahli tabib, Yesus, sang maha pintar, mungkin tidak ada permasalahan. Tapi kita tahu bahwa perseteruan antara para imam dengan Tuhan Yesus itu selalu terjadi. Tidak jelas apa yang menjadi motivasi para imam selalu membenci Tuhan Yesus. Tetapi yang pasti itu adalah daerah kekuasaan para imam yang notabene ketika ada orang yang menyerukan tentang Yesus anak Daud, ini pasti akan menjadi sebuah, ya kita katakanlah, hirana gebe persoalan manongan. Ida ubahen mabegei di picang natoropi ibana. Ida ubahen di jauh ibana Yesus ale anak ni si Daud. Orang-orang mencoba, jangan kau bilang begitu. Itu sangat diharamkan, sangat dipantangkan terdengar di kota ini. Karena para imam memiliki kekuasaan yang luar biasa di tempat itu, karena itu menjadi tempat kediaman mereka. Tapi Bartimeus bahkan bukan dengan pelan dia menyerukan, dengan sebuah teriakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Membuat Yesus menoleh, membuat Yesus seperti tertarik untuk mencari tahu siapa yang mengatakan itu. Lapatanlah neng berengota bahwa di tengah-tengah situasi itu Bartimeus tidak mementingkan, Bartimeus tidak memperdulikan sadok nahina porsiaan neido na pinatuduhonona, sadok nahina porsiaan neido na pinasahakna di bagasan posniroha. Di tengah-tengah kota para imam Yeriko, Bartimeus berani dengan lantang mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hape di si godang aka malim yang notabene bisa kita katakan sangat-sangat membenci Tuhan Yesus. Ima sada nataida asa Yesus bisa berhenti mendengar suara itu.
Nah padua honeng tabereng asa gabe sotu hatai jalan mencari tahu dari mana asal suara itu, siapa yang mengungkapkan sian padohaneng Yesus anak Daud. Orang-orang mengenal Tuhan Yesus itu bukan istilah Yesus anak Daud. Kalaupun ada sebutan yang sering dipakai untuk menyebut Yesus, Yesus orang Nazaret. Yesus anak si tukang kayu. Yesus anak Yusuf. Tidak pernah disebutkan dalam perjanjian baru bahwa Yesus anak Daud. Orang-orang mengenal Yesus ya dari Nazaret, seorang anak tukang kayu. Kalaupun dilihat dari silsilah, ya dia adalah anak Yusuf, bukan dari Daud. Nah ini adalah ungkapan yang selalu dikumandangkan dalam perjanjian lama, yang sudah sangat jarang terdengar, yang sudah sangat tidak pernah lagi diperdengarkan. Allah memang tarik silsilah mulai sian Raja Daud sahatu Yesus Kristus, ada 14 generasi yang harus dilalui. Saplo pak sunduk masih Daud sahatu Tuhan Yesus, ubahen wajar ketika harus kita katakan tidak ada lagi orang yang menarik garis keturunan itu dengan menyebut Yesus anak Daud. Alena balgana naing berengota marhite padohani amanginang. Ketika Bartimeus menyebutkan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Abotodo bahwa nubuatan tentang keselamatan itu dimulai dari Daud. Harus dari keturunan Daud, harus dari tunggul Isai. Yang kalau ditarik mundur, maka benarlah Yesuslah yang menjadi tokoh yang digenapi di dalam nubuatan itu. Orang-orang tidak banyak yang memahami tentang hal itu. Bahkan Petrus sampai kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus pun masih sangat susah mempercayai. Gari ada di doibana doa dorang sohujama. Sebelum saya menyentuh, saya tidak percaya. Omana cenderung terjadi di tonga-tongan ya kepernguluan, sehingga bisa kita katakan, ya banyak orang yang tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Dalam mulut apa hutihu bagaimana Yesus pernah bertanya kepada para murid, isedo didok halak taringok tua. Dia lusinasi dado adong no nama dok si Elia, adong no nama dok si Musa, adong no nama dok aka para nabi. Dungi didok Yesus mamuseng mangulakon atau melu didok roham ise doau. Dungi didok ma, kamu adalah Mesias. Ido nanaing berengot manginang ketika Bartimeus mengungkapkan Yesus anak Daud. Ini menjadi seperti penggenapan dari nubuatan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama tentang kelahiran seorang Mesias, tentang kelahiran Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini. Bartimeus seorang yang buta, Bartimeus seorang yang tidak melihat, tetapi dengan iman dia mampu mengenali Yesus sebagai seorang Juru Selamat. Dada holan istilah anak Daud naneng dohononna. Alai di jalo ibana do padohat di padan narobii, di jakon ibana do di bagasan hapor siaon bahwa ada yang akan menjadi penyelamat. Jala ido di bereksi Bartimeus di bagasa kapor siaona. Dung mamolus Tuhan Yesus di do ibana ma Yesus anak nisi Daud asima roham midaau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semata-mata bukan hanya mau berbicara tentang silsilah saja, tetapi itu menjadi ungkapan iman seperti yang dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa Yesus itu benar adalah anak Allah.
Bahkan Yohanes pernah menuliskan dalam Yohanes 31, Ido ibana do, tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu percaya, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Ini yang membuat Yesus terhenti dari langkahnya. Ini yang membuat Yesus sepertinya menjadi menoleh, mencari tahu siapa yang memanggil itu, siapa yang menyerukan seruan itu. Melutai lapatan nihata Mesias amang inang memang secara harafiah dohonota malapatana adalah seorang yang diurapi atau seorang yang diutus. Tetapi sesungguhnya bukan hanya tentang itu yang mau menjadi definisi dari Mesias. Tetapi seperti nubuatan para nabi, ketika dikatakan Yesus adalah Mesias, kita mengimani bahwa Yesuslah satu-satunya yang diutus Allah. Yesuslah satu-satunya yang dapat memberikan apa yang selama ini tidak pernah kita dapatkan dari dunia ini. Lapatannya di bagasan Haporsiaun ketika Bartimeus menyerukan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus mengatakan dia percaya bahwa apa yang tidak dia dapatkan selama berpuluh-puluh tahun selama ini, ketika melihat Yesus, dia percaya Yesus sanggup memberikannya. Ketika dia melihat Yesus, mendengar Yesus, dia menaruh percaya kepada Yesus bahwa Yesus akan sanggup memberikan apa yang dunia ini tidak bisa berikan, apa yang orang-orang tidak bisa berikan, apa yang selama berpuluh-puluh tahun dia nantikan, Yesus sanggup memberikannya.